Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Namun sebelumnya, mari kita awali perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Anggaran produksi berarti kita bicara tentang berapa produk yang harus perusahaan produksi dalam 1 tahun. Nah, anggaran itu dibuat siapa? Dibuat oleh bagian rencana penjualan. Nah, kenapa dibuat oleh bagian perencanaan penjualan? Karena yang tahu kebutuhan pasar adalah bagian pemasaran atau bagian penjualan. Nah, namun demikian, anggaran produksi yang dibuat itu harus disetujui oleh bagian eksekutif pabrik, pimpinan perusahaan. Karena yang tahu keuangan perusahaan secara keseluruhan adalah bagian eksekutif. Dalam arti luas, penjualan menjadi rencana produksi itu jika meliputi perencanaan volume produksi, kebutuhan persediaan, berapa persediaan yang harus disediakan oleh perusahaan supaya mampu memenuhi permintaan, kebutuhan bahan baku, berapa bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi sebuah produk, di mana produk ini sesuai dengan permintaan pembelian. Kemudian tenaga kerja perusahaan, karena perusahaan itu ketika ingin memproduksi berapa pieces atau berapa unit barang akan ditopang oleh tenaga kerja yang dimilikinya. Tidak mungkin perusahaan menganggarkan penjualan yang cukup besar tetapi tenaga kerjanya tidak cukup atau sedikit. Tidak mungkin perusahaan memproduksi barang sedikit ketika tenaga kerjanya sangat banyak. Antara kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan persediaan, dan yang terakhir adalah kapasitas produksi perusahaan itu sendiri. Itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Anggaran produksi itu sendiri menentukan jumlah barang yang direncanakan untuk diproduksi selama periode anggaran. Perusahaan boleh menghitung berapa periode anggaran, misalkan 1 tahun atau 2 tahun, atau perusahaan mau menghitung 1 periodenya adalah 1 semester, yaitu 6 bulan. Nah, bagaimana langkah menyusun anggaran produksi? Yang pertama, menetapkan kebijakan tingkat persediaan. Jadi persediaannya itu sudah dihitung berapa triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Itu sudah dihitung oleh perusahaan. Kemudian merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran.
biasanya perusahaan ada produk inti dan ada produk ikutan. Produk inti itu brand utama perusahaan. Kemudian produk ikutan itu adalah brand nomor 2 perusahaan. Jadi perusahaan itu biasanya memproduksi beberapa jenis barang. Saya contohkan misalkan PT Buya. PT Buya itu produksinya air minum. Produk intinya apa? Produk intinya air mineral dengan merek yang Buya itu, yang HKI, HKI. Kemudian produk PT Buya itu produk intinya adalah air mineral Buya, yang harganya itu rata-rata hampir sama dengan air mineral yang ada di pasaran. Nah, kemudian ada produk ikutan yaitu HKI. HKI-nya itu produk ikutan kalau nggak salah mereknya itu ya. Kemudian 3, membuat schedule produksi untuk periode yang lebih pendek, bulan atau triwulan. Namun contoh di dalam materi ini adalah contoh triwulanan. Nah, apa kegunaan anggaran produksi? Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja. Jadi perusahaan itu tentunya bekerja sesuai dengan anggaran yang dibuatnya. Pengkoordinasian kerja antara unit produksi, unit persediaan, unit gudang, unit laborat, unit penelitian itu saling bekerja sama untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan pengawasan kerja. Nah, sedangkan secara khusus anggaran produksi dapat menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, setelah dianggarkan oleh perusahaan, maka barang ini diproduksi. Tentunya diproduksi ini sesuai dengan rencana tadi. Rencananya triwulan pertama akan menjual 2.000 unit produk, maka akan diproduksi 2 unit produk. Yang mana 2 unit produk ini kira-kira sudah ada permintaan berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman masa lalu. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kenapa persediaan ini harus diatur? Kenapa perusahaan tidak memproduksi sebanyak-banyaknya yang nanti tinggal mendistribusikan, menjual? Tidak seperti itu. Perusahaan itu punya hitung-hitungan yang tepat. Bagaimana cara meminimalisir biaya-biaya yang akan dikeluarkan? Karena kalau perusahaannya besar, kemudian persediaannya lebih besar dari kebutuhan, maka biaya-biaya yang timbul itu secara otomatis lebih besar. Misalkan biaya keamanan persediaan, biaya gudang, tempat, listrik, dan lain-lainnya, tenaga kerja dan lain-lainnya. Nah, ini kalau memproduksi terlalu besar, maka biaya-biaya itu juga akan naik.
C. Mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Karena ada hubungannya tadi ya, terlalu banyak itu nanti menimbulkan biaya yang cukup besar. Nah, apa yang mempengaruhi penyusunan budget produksi? Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Nah, rencananya itu berapa? Misalkan per triwulannya itu 200 unit produk, maka itu yang diproduksi. Kemudian kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia. Jadi mesin itu juga jumlah mesin yang dimiliki oleh perusahaan juga mempengaruhi. Karena mesin bekerja 8 jam per harinya, perusahaan sudah dapat menghitung berapa produk yang akan dihasilkan dengan kecepatan karyawan yang terlatih. Perusahaan sudah menghitung itu. Misalkan produk produk udang mateng yang pernah saya jelaskan waktu beberapa yang lalu. Nah, udang yang akan diproduksi oleh mesin ini dalam satu harinya misalkan akan memperoleh 200 packing, 200 pak udang mateng per harinya dengan waktu 8 jam dan kecepatan yang tepat yang dilakukan oleh karyawan. Kalau misalkan karyawannya itu bekerja tidak maksimal, maka target itu tidak akan pernah tercapai. Nah, itu ya. Kemudian modal kerja yang dimiliki, berapa modal yang dimiliki untuk membeli bahan baku, membeli bahan penolong, membeli bahan-bahan yang lainnya, itu ya. Itu sangat mempengaruhi. Atau biaya operasional perusahaan itu kira-kira perusahaan mampu enggak membiayai secara keseluruhan atas rencana produk tersebut. Selanjutnya fasilitas lain. Fasilitas lain itu ya kemampuan perusahaan untuk membiayai fasilitas lain, misalkan listrik. Kalau listrik itu nyala 8 jam sehari, ini berbeda dengan listrik ketika nyala 10 jam per hari. Selanjutnya luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya produksi rata-rata per unit yang paling rendah. Ini yang mempengaruhi penyusunan budget produksi. Selanjutnya kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Kebijaksanaan persediaan barang jadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu. Kedua, fasilitas tempat penyimpanan. Ketiga, resiko kerugian biaya yang timbul dalam rangka penyimpanan tingkat perputaran persediaan barang jadi. Keempat, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi agar produksinya stabil, pola produksi yang bergelombang atau pola produksi moderat. Nah, rumus umum penyusunan anggaran produksi itu ya tingkat penjualannya berapa, kemudian tingkat persediaan akhir berapa ditambah. Kemudian jumlah tingkat persediaan awal
menjadi pengurang menjadi tingkat produksi. Nah, itu rumusnya. Nah, apa hubungannya tingkat produksi dengan tingkat persediaan ya? Jadi, pertama itu ada rencana penjualan, di mana rencana penjualan itu disusun oleh bagian penjualan. Kenapa demikian? Ya, karena bagian penjualan itu yang tahu pasarnya, permintaan pasar, pangsa pasarnya, dia tahu bagian lapangan semuanya. Sehingga yang menyusun adalah bagian penjualan. Nah, kemudian dari bagian penjualan ini diajukan ke pimpinan perusahaan untuk disetujui. Kalau sudah disetujui, kemudian perusahaan itu ada perubahan persediaan produk atau enggak. Kemudian rencana produksi itu direncanakan. Setelah produksi direncanakan, timbullah akan anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik. Kebijaksanaan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Tingkat naik turunnya produksi itu diutamakan dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Nanti ini akan dipahami ketika ada contohnya. Contoh, triwulan pertama, ini namanya PT Anugerah ya, merencanakan penjualan dengan pola sebagai berikut. Triwulan pertama 115.000 unit. Triwulan kedua merencanakan penjualan 85.000 unit, triwulan ketiga 85.000 unit, triwulan keempat 115 unit. Ini kalau di jumlah 400.000 unit, di mana persediaan awalnya 60 unit, persediaan akhir 40.000 unit. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nih, caranya penjualan 1 tahun totalnya 4.000 dari total tadi perencanaan ya. Kemudian persediaan akhir 40.000 dari persediaan akhir yang sudah ada. Kemudian persediaan awal 60 ya, ini persediaan awalnya ya 60. Kemudian di persediaan kebutuhan 1 tahun yang jumlahnya 440.000 dikurangi persediaan awal tahun sama dengan jumlah yang harus diproduksi, yaitu 380.000 unit. Nah, penyelesaiannya triwulan pertama penjualan yang direncanakan 115.000 unit. Persediaan akhirnya 40.000 unit, kebutuhannya 115.000 ditambah dengan 40.000 sama dengan 155 unit. Ini kebutuhannya 155 unit. Kemudian persediaan awalnya 60.000, sehingga perusahaan itu harus memproduksi kekurangannya. Berapa kekurangannya? Yaitu 155.000 dikurangi 60.000, yaitu 95.000. Nah, jadi 95.000. Saya lanjutkan di sini. Nah, triwulan kedua 85.000
unit. Jadi penjualannya yang dianggarkan 85.000 unit. Persediaan akhirnya 50.000 unit. Dari mana 55.000 unit ini? Ini ditinggal dulu kalau ingin mengetahui secara detailnya. Karena perusahaan sudah menentukan berapa yang harus diproduksi, yaitu 95.000. Dari mana 95.000 itu? Karena ini kebijaksanaan yang diutamakan adalah stabilitas tingkat produksi, maka yang diproduksi harus sama, yaitu 95. Triwulan pertama 95, triwulan kedua 95, triwulan ketiga 95, triwulan keempat 95. Nah, nanti yang berubah-ubah adalah persediaan akhirnya. Sehingga 40 ini, jadi ini secara otomatis persediaan akhir di triwulan pertama menjadi persediaan awal pada triwulan kedua. Nah, ini diisi dulu. Kemudian kebutuhannya ini kalau begitu berarti 40 ditambah dengan 95. Jadi 40 ditambah 95. Ini ditaruh di posisi kebutuhan karena persediaan awal sudah diketahui, berapa produksi yang akan diproduk juga sudah diketahui. Taruh sini. Nah, taruh 95. Nah, kemudian baru dihitung berapa persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya adalah 135 dikurangi 85. Nah, dikurangi 85, maka ketemu 50. Nah, selanjutnya sama triwulan ketiga dan triwulan keempat, di mana totalnya ini kalau ditotal semua mulai 115 sampai akhir triwulan 4, 85, 115 sama dengan 400. Ini total penjualannya. Kemudian persediaan akhirnya adalah 40.000. Dari mana? Total persediaan akhir itu ya dari triwulan keempat ini. Kemudian ini adalah jumlah 400 ditambah dengan 40. Nah, yang ini adalah persediaan awal ini dari triwulan keempat dipindah ke sini. Sehingga yang dibutuhkan adalah 380.000 unit totalnya, sama dengan jumlah yang harus diproduksi ketika memakai rumus yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini kalau menggunakan produksi tetap. Nah, tingkat stabilitas tingkat produksinya itu dijadikan tetap ya. Kemudian yang kedua, mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang. Jadi yang diutamakan adalah tingkat pengendalian persediaan barang, di mana pengendalian persediaan barang ini cara mencarinya selisih tingkat persediaan
per triwulan itu persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Dibagi 4. Kemudian 4 ini banyaknya triwulan ya. Kemudian selisih tingkat persediaan per triwulannya 6.000 ya, 60.000 dikurangi 40.000. Persediaan awalnya 60 dikurangi 40 persediaan akhir dibagi 4. Selisih tingkat persediaan per triwulan 5.000. Jadi stabilitas persediaannya itu yang diutamakan dengan dengan membaginya 4 ini. Nah, penjualannya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu 115, 85, triwulan ketiga 85, triwulan keempat 115. Totalnya 400.000. Nah, persediaan akhirnya triwulan pertama 55. Nah, pertanyaannya 55 itu dari mana? 55 itu dari 60.000 dikurangi 5.000. 60.000 dikurangi 5.000. Sehingga totalnya 55.000. Nah, kemudian kalau ditambahkan menjadi 170.000 menjadi kebutuhan perusahaan. Nah, persediaan awalnya 60.000 dari soal ya, 60.000 ya. Kemudian persediaan akhirnya 170.000 dikurangi 60.000 sama dengan 110.000 unit. Nah, untuk triwulan kedua, persediaan akhir triwulan pertama menjadi persediaan awal triwulan kedua. Dipindahkan dulu di sini. Kemudian ini 85 di tahun 85.000 unit yang akan diproduksi. Kemudian persediaan akhirnya di triwulan kedua adalah 50.000. 50.000 itu dari 55 dikurangi 5.000 sini ya, dari kurangi 5.000. Karena selisih tingkat persediaan per triwulannya adalah 5.000. Atau paling gampang itu karena sudah ditentukan selisihnya 5.000, kalau triwulan pertama itu sudah diketahui 55, itu langsung turun saja. Nah, turun saja di sini triwulan kedua 50, selisih kurangnya 40, triwulan ketiga 45, kemudian triwulan keempat 40.000. Itu menjadi persediaan akhirnya. Nah, kemudian kebutuhannya triwulan pertama 115 ditambah 55.000 sama dengan 170. Triwulan kedua sama caranya ya. Kemudian persediaan awalnya adalah 60. Dari soal jumlah produksi 110.000. 110.000 sehingga kalau di total produksinya 380.000. Nah, yang ketiga, kebijaksanaan yang merupakan kombinasi. Nah, kombinasi. Ini kombinasinya bagaimana? Pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi
lebih dari 20% dan tingkat produk rata-rata. Yang kedua, tingkat persediaan triwulan pertama kedua fluktuasinya 6.000, sedangkan triwulan 3 dan 4 adalah 4.000 unit. Nah, kebutuhannya berapa? 115.000 unit dikurangi persediaan akhir 54.000 unit sama dengan 169 unit, di mana 54.000 unit itu persediaan akhirnya itu dari M5160 dikurangi 6.000. Nah, 60 ini dikurangi 6.000, selisih triwulan pertama dan kedua. Kemudian kebutuhannya menjadi 169 dari 115 ditambah 54, persediaan awalnya 60.000 dikurangi kebutuhan dikurangi persediaan awal menjadi 109.000 unit produksi. Nah, tahun kedua 85.000 unit penjualannya, kemudian persediaan akhirnya 48.000 unit, caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya sama, 54 ini dikurangi dengan 6.000 sehingga ketemu 48.000. Total 133 unit, kebutuhannya persediaan awalnya menjadi 54 unit. Dan persediaan akhirnya 133 dikurangi 54.000 unit sama dengan 79.000 unit. Sampai dengan triwulan keempat dan totalnya adalah 380.000 unit sesuai dengan harapan. Ini triwulan ketiga. Nah, bagaimana kebijaksanaan menyusun anggaran produksi? Kebijaksanaan yang merupakan ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, saya lanjutkan ke sini. Dimensi perencanaan produksi meliputi rencana produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dan apa bedanya? Kalau jangka pendek itu jangkauannya meliputi 3 atau 5 sampai 7 tahun atau 10 tahun, itu jangka panjang jangkauannya. Jadi perencanaan itu bisa direncanakan selama 10 tahun. Tetapi resikonya banyak kalau merencanakan sampai 10 tahun ini, karena kondisi pasar itu kadang berubah-ubah. Misalkan tahun 2019 ya, permintaan akan kebutuhan selain barang pokok, selain sembako, itu permintaannya tinggi 2019. Nah, ini ketika disusun rencana tahun 2020 tentunya akan naik 2020. Tetapi kondisi pasar ini berubah drastis ketika ada pandemi COVID-19. Misalkan Sarime saja ya, Sarime ya kan. Sarime ini peminatnya 2019 itu tinggi sekali. Nah, kemudian tiba-tiba di bulan Maret Indonesia kan ada yang positif COVID. Nah, awal mula padahal perencanaan penjualan itu sudah dibuat. Nah, sudah dibuat matang oleh bagian
penjualan dan sudah di ACC. Ternyata selama tahun 2020 tingkat penjualannya menurun, selalu menurun karena wabah penyakit tadi. Banyak pendapatan dari masyarakat itu berkurang dan bahkan hilang, misalkan di PHK perusahaan, misalkan seperti itu. Terus kemudian yang wirausaha, mebelnya yang biasanya itu ekspor kemana-mana, ke Eropa, Australia, sekarang permintaannya berkurang karena di sana juga kena wabah COVID. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka perusahaan harus mengevaluasi rencana tadi dan merubah rencana penjualannya. Nah, yang paling gampang itu memang jangka pendek. Jangka pendek itu rencana hanya 1 tahun ke depannya. Misalkan tahun ini 2020, perusahaan menganggarkan penjualan tahun 2021. Anggaplah 2021 ini COVID belum selesai, maka perencanaan itu disesuaikan dengan penjualan tahun 2020. Syukur-syukur nanti COVID nggak ada, hilang begitu saja, vaksin sudah ditemukan, sehingga tahun 2021 kondisi menjadi normal lagi. Nah, ketika kondisi menjadi normal lagi, maka permintaan akan naik. Kenapa permintaan akan naik? Semua orang sudah hidup dengan normal. Jual soto yo laku, jual sate yo laku, jual kacang hijau ya laku gitu. Akhirnya hidupnya kan normal, sehingga permintaan barang itu kan juga naik lagi. Nah, syukur-syukur seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari rincian perencanaan, jangka panjang itu estimasi tingkat produksinya, kebutuhan kapasitas mesin, struktur biaya pabrik, kebutuhan tenaga kerja, arus kas, dan perubahan persediaan. Nah, estimasi tingkat produksinya, kebutuhan kapasitas mesinnya. Kalau jangka pendek, jumlah produk setiap jenis, perubahan persediaan, pemakaian bahan, tenaga kerja, FOH, kebutuhan tidak langsung ini FOH ini, kemudian jadwal produksi per bulan atau per minggu. Kalau per bulan atau per minggu ini memang mengikuti kondisi pasar. Nah, gitu ya. Kenapa saya katakan kalau jangka pendek itu lebih lebih tepat. Dasar perencanaannya, rencana penjualan kalau jangka panjang itu rencana penjualan jangka panjang dan rencana investasi. Tahun 2023 misalkan perusahaan A mau membuka cabang di Jepara misalkan, atau orang Jepara yang sudah mebelnya sudah sukses mengimpor kemana-mana itu mau buka cabang di Jakarta, itu kan bisa-bisa saja. Nah, kemudian kalau jangka pendek itu rencana penjualan jangka pendek. Nah, kebijaksanaan persediaan. Setiap perusahaan harus selalu berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang tentang besarnya persediaan barang. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya persediaan. Apa faktornya? Yaitu daya tahan barang yang disimpan. Misalkan bahan bakunya. Bahan baku itu belinya itu sesuai dengan kebutuhan. Rencana pembelian bahan baku itu sesuai dengan kebutuhan.
Kenapa demikian? Karena bahan baku itu juga butuh keamanan, butuh butuh penyimpanan yang dimana penyimpanan tadi itu juga butuh biaya. Kemudian sifat penawaran bahan mentah. Nah, bahan mentahnya bagaimana? Apakah bahan mentahnya itu sulit didapat atau mudah didapat? Kalau sulit didapat itu enak ya, tetapi kalau mudah didapat itu enak. Tetapi kalau sulit didapat, maka perusahaan harus mempunyai persediaan bahan baku atau bahan mentah. Kemudian biaya yang timbul, sewa gudang. Nah, kalau kebanyakan bahan mentah itu sewa gudangnya itu juga lumayan loh. Jepara itu gudang yang di pinggir jalan itu ada yang 1 tahunnya itu sampai 5 juta, ada yang 6 juta, dan bahkan ada yang 7 juta. Ya, paling rendah itu ya 3 juta per bulan ya, bukan 3 per tahun, per bulannya. Biaya pemeliharaannya, biaya asuransinya, pajak. Kemudian barang, modal yang diserap, bunga pinjaman, dan lain-lainnya. Besarnya modal kerja yang tersedia, risiko yang harus ditanggung dari manusia, alam, sifat barang tersebut. Nah, misalkan dari manusia itu bencana yang ditimbulkan dari manusia. Misalkan gudang mebel ini kalau karyawannya suka merokok, ini bahaya juga, bagian gudang suka merokok ya. Bisa-bisa jadi kebakaran. Kemudian bencana alam, misalkan terjadi banjir, konslet listrik sehingga kebakaran. Kemudian sifat barang tersebut tahan lama atau tidak, gitu yang harus dipertimbangkan dalam kebijaksanaan persediaan. Nah, kemudian ini bisa saudara baca sendiri ya, ini penghitungan persediaannya. Ini mudah sekali, kebijakan persediaannya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan persediaan juga bisa dibaca. Nah, yang terakhir ini adalah latihan soal, di mana latihan soal ini harus saudara kerjakan. Saya bebaskan deh, saudara itu mau bentuknya itu Word, kemudian PDF atau Excel gitu ya. Yang penting tidak tulis tangan ya, yang penting tidak tulis tangan. Karena kalau tulis tangan itu pengalaman saya kemarin, ini perlu saya sampaikan ya. Pengalaman saya kemarin itu banyak tulisan tangan yang tidak bisa dibaca karena saking bagusnya tulisan. Nah, koyok tulisanku, tulisan saya itu kan bagus sekali, sehingga ketika saya membaca tulisan saya sendiri kadang saya lupa ini apa ya gitu. Nah, sama dengan tulisan mahasiswa, ketika dikumpulkan itu banyak tulisan yang tidak begitu saya pahami maksudnya karena saking wapi tulisannya, sehingga saya menetapkan tugas-tugas yang saya berikan harus diketik. Lah ketiknya pakai media Excel atau yang lainnya monggo. Nah, yang penting diketik ya. Nah, saya tidak memberatkan mahasiswa, yang penting diketik. Dari saya cukup sekian. Nanti materi ini dibaca, YouTube-nya dipahami ya. Dari saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.